Halo anak-anak, selamat berjumpa untuk belajar bersama mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, anak-anak selamat ya kalau anak-anak sudah beranjak ke kelas 5 dari kelas 4. Nah, anak-anak kita bertemu kembali untuk belajar komputer kelas 5 SD Santo Yakobus. Nah, anak-anak, untuk anak-anak yang kelas 4-nya di SD Yakobus, tentunya gurunya masih sama. Guru TIK-nya masih sama, ya. Kalau yang baru bergabung di SD Santo Yakobus, kita berkenalan dahulu ya lewat video ini. Nah, untuk kelas 5, guru TIK-nya bernama Miss Nita dan Miss Ina. Ada dua ya. Kami yang akan menemani dan mengajarkan TIK atau komputer ke kamu semuanya. Nah, saat ini anak-anak mendengarkan video belajar dari Miss Nita. Anak-anak sudah siap belajar atau belum? Ya, anak-anak, semoga anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah dan anak-anak tetap sehat. Oke. Nah, anak-anak, di kelas 5 ini kita masih belajar Microsoft PowerPoint loh, sama seperti kelas 4 ya. Namun, di kelas 5 kita membuat presentasi dengan menyisipkan background gambar, kemudian transition, kemudian animation, smart art, dan gambar dalam shape. Nah, anak-anak siapkan dulu buku master kit-nya. Kita buka di halaman 11 ya. Di halaman 11 itu materi PowerPoint. Nah, Miss Nita akan mempraktekkan yang ada di halaman 20. Ada latihan soal jenis-jenis transportasi, teknologi dan transportasi. Nah, bagaimana langkahnya? Mari kita belajar bersama. Sudah siap? Oke. Nah, anak-anak perhatikan ya ketika Miss menjelaskan walaupun hanya melalui video. Nah, kita buka dulu bagaimana caranya membuka Microsoft PowerPoint. Kalau seperti yang di laptopnya Miss, sudah ada di desktopnya. Ini Microsoft PowerPoint. Nah, kalau seandainya berbeda dengan tampilan laptopnya Miss, kamu bisa cari di Start atau di menunya, kemudian Microsoft Office, kemudian Microsoft PowerPoint, lambangnya seperti ini. Nah, kita klik dulu ya. Nah, ini tampilannya. Anak-anak masih ingat program Microsoft PowerPoint adalah program untuk apa? Untuk membuat presentasi. Nah, lembar kerjanya apa namanya? Slide. Jangan lupa ya anak-anak, kemudian ada title bar, ada menu bar, dan toolbar. Nah, anak-anak, Miss Nita mau praktekkan yang ada di halaman 20. Nanti anak-anak bisa mencoba untuk mempraktekannya ya. Tetapi Miss Nita akan mempraktekkan dari slide 1 sampai 3 dahulu ya. Nanti untuk slide 2 di skip. Miss Nita berarti mempraktekkan 1 dan 3. Nanti anak-anak coba membuat slide 1 sampai 3. Nah, langkahnya seperti apa? Ini kita buat dulu backgroundnya. Nah, caranya kita ganti dulu layoutnya. Kita ganti yang blank. Nah, jadi dia kosong. Setelah itu, di kelas 4 kita sudah mengganti background ya, tetapi dengan warna. Tapi ini kita mengganti background dengan gambar. Tadi Miss ulang ya. Klik kanan, format background, kemudian picture or texture fill. Langkahnya hampir sama, hanya kita memilihnya picture or texture fill. Kemudian kita pilih file. Nah, kita pilih gambar yang ada di laptop atau komputer kita. Ya, contohnya Miss Nita pilih ini. Nah, ini bisa diatur untuk posisi pesawatnya. Nih, ini ada left, right, top, and bottom. Nih, contohnya seperti ini. Nah, kita pilih close atau apply to all.
Kalau close berarti hanya di slide satu saja backgroundnya, tapi kalau kita pilih apply to all berarti di semua slide-nya ya. Namun kita buat slide-nya berbeda-beda gambarnya. Kita pilih close. Nah, kemudian kita buat dulu untuk judulnya, teknologi kemudian transportasi. Itu menggunakan insert kemudian smart art. Nah, kita cari, ini banyak macamnya dan bentuknya. Kita cari sesuai yang ada di buku. Nah, yang ini ya. Kemudian kita oke. Loh, kok Miss ini ada 3 di buku hanya 2? Ini bisa kita delete. Kita klik dulu seperti ini, kemudian delete. Nah, ini kita ketik teknologi, kemudian transportasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian, Miss, warnanya mau dirubah bisa dong dirubah. Nah, ini ada change color seperti ini. Kemudian kita kecilkan dulu, kemudian kita tarik ke atas. Nah, anak-anak, kalau mau memindahkannya, kamu harus posisikan kursornya seperti ini, kemudian kliknya di kotaknya ya. Jangan di ininya. Kalau di ininya nanti ininya aja yang bergeser. Oke? Nah, klik harus di kotaknya. Seperti ini, kemudian kita tarik. Nah, anak-anak ini juga ada stylenya nih. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah, klik di bagian yang lain. Kalau mau diedit lagi, boleh diklik lagi di smart art-nya. Nah, kemudian kita buat pengertian jenis lagu dan lainnya. Insert, smart art, kemudian kita cari yang sesuai yang ada di buku. Ini ya. Nah, Miss, ini 3 di buku 4. Cara menambahkannya seperti apa? Oh, ini di sebelah kiri ada tulisan add shape, atau kamu cari sesuai dengan format laptop atau komputer kamu, add shape. Nah, ini kan teksnya ada 2, Miss, bisa dihapus. Ini kita ke bagian pertama dulu ya. Kita backspace, kemudian kita ganti pengertian. Kemudian ini jenis. Nah, ini jangan lupa dihapus dulu untuk yang bagian bawahnya. Kemudian lagu, kemudian yang keempat, ini kita posisikan kursornya seperti ini dulu. Lalu video. Nah, ini kita buat sekarang teks yang di sini. Kan teks, Miss, nggak apa-apa kalau mau angka. 1, 2, 3, 4. Mau diganti warnanya bisa, change color. Nah, seperti ini. Nah, kita pindahkan dulu supaya terlihat untuk judulnya. Nah, diaturnya seperti ini ya, anak-anak. Nah, setelah itu selanjutnya ini bisa dikecilkan dulu supaya rapih ya. Nah, kemudian kita mau apalagi? Menambah gambar tapi di dalam shape. Caranya seperti apa? Kita harus ambil dulu shape-nya. Kita harus ambil shape-nya dahulu. Insert shape. Nah, ini kita pilih yang seperti di buku yang ini. Nah, kemudian anak-anak langkahnya bukan kita ambil shape-nya, kemudian kita pilih gambarnya. Contohnya gambarnya ini. Nah, kemudian gambarnya ini kita kecilkan, sesuaikan dengan shape-nya biasanya ya. Seperti ini. Terus shape-nya kita ganti warnanya. Jadi seperti ini. Nah, ini boleh saja. Namun, maksudnya gambar di dalam shape itu seperti ini. Insert, kita pilih shape-nya dulu. Ini. Kemudian, klik kanan, format shape. Kalau tadi gambar di background, klik kanan format background. Kalau gambar dalam shape, klik kanan di shape-nya. Shape-nya harus aktif dulu. Aktifnya seperti apa, Miss? Nah, ini. Aktifnya ini ada titik-titiknya. Kalau tidak aktif dia seperti ini. Tidak bisa. Kalau kamu klik kanan, munculnya format background. Tapi kalau kamu klik dulu di shape-nya, klik kanan lalu format shape. Nah, sama langkahnya. Picture or texture fill, kemudian pilih file, kemudian pilih gambar ini.
seperti ini ya, lalu close. Nah, kita bedakan untuk langkah pertama sama langkah yang kedua, bedanya apa sih ya? Nah, ini kalau kita pindahkan kemana saja, gambar dan shape-nya menyatu, tetapi kalau yang ini tidak, kita harus pindahkan shape-nya dulu, lalu kita pindahkan gambarnya. Berarti langkahnya bukan seperti ini ya, kita delete. Nah, langkahnya adalah yang kedua. Miss contohkan sekali lagi, Miss praktekkan sekali lagi, anak-anak perhatikan ya. Ambil dulu shape-nya, kemudian kita coba yang oval. Nah, klik kanan, shape-nya aktif dulu. Baru picture or texture fill, lalu kita pilih yang mana ya, ini aja ya. Kemudian insert. Nah, ini bisa diperbesar juga, close dulu, jangan lupa. Nah, kemudian untuk memberi nama sama seperti biasa, insert shape. Masih ingat dong waktu kelas 4 ya. Ini kemudian bisa diganti, klik 2 kali di shape-nya. Kemudian pilih warna. Nah, seperti ini. Lalu nama, contohnya Miss Nita kelas 5 absen nomor 1. Seperti ini ya. Nah, sudah jelas anak-anak untuk menambah gambar pada background, kemudian gambar dalam shape, kemudian smart art. Nah, Miss Nita contohkan satu kali lagi. Miss Nita mau bikin slide yang ketiga. Slide kedua langkahnya sama saja ya. Langkahnya sama saja. Tapi Miss Nita lengkap langsung ke slide yang ketiga. Ya, karena Miss Nita yakin untuk slide 2 anak-anak masih ingat cara mengerjakannya. New slide, blank. Ingat, klik kanan di background ini, kemudian format background, picture or texture fill, pilih gambar yang kamu inginkan. Seperti ini. Nah, ini kan pesawatnya nih kepotong. Nah, ini bisa kita atur. Nah, ini kita bisa atur untuk pesawatnya. Seperti ini. Nah, ini kan gambarnya terlalu nyata. Bisa kok dibikin seperti transparan? Bisa. Ini transparansinya kita atur. Nah, lalu kita close. Kalau apply to all, semua slide-nya, background-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Close. Nah, ingat ya, cara menambah gambar pada background. Kemudian mau bikin judulnya sama, insert shape. Insert shape sama seperti biasanya. Kemudian mau buat tabel. Nah, ini insert table. Kita hitung dulu. Ini ada kolom, ada rows. Kolom itu maksudnya yang ke kanan, dari kiri ke kanan. Kalau rows dari atas ke bawah, itu barisnya. Kita hitung dulu, tentukan. Kolomnya dulu berapa? Ada kolom nomor, jenis transportasi, dan contoh, berarti 3. Kemudian rows-nya berapa ya ke bawahnya? Dari nomor 1, berarti nomornya ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, berarti ada 4. Kemudian oke. Nah, lalu kita ketik nomor, kemudian jenis transportasi, kemudian contoh. Seperti ini anak-anak. Nah, ini bisa dikecilkan kolomnya untuk nomor. Nah, ini 1, 2, 3. Iya. Kemudian ini darat, di bawah laut, kemudian udara. Nah, ini contohnya Miss Nita ketikkan satu contohnya saja ya. Sepeda, kemudian kapal, kemudian pesawat. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diganti juga warna tabelnya. Nah, bisa juga diperbesar. Nih, ditarik. Nah, pindahkan, bisa seperti ini. Nah, anak-anak sudah jelas bagaimana cara menambah gambar pada background slide, kemudian di transparan seperti tadi, kemudian membuat gambar ada di dalam shape. Sudah jelas? Nah, anak-anak bisa praktekkan dulu, coba dulu membuat PowerPoint dari slide 1 sampai 3 ya. Setelah itu di save. Nanti
pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi untuk membahas slide keempat dan kelima. Nah, apabila anak-anak kurang mengerti, anak-anak bisa nonton ulang videonya atau baca bukunya ya. Tapi kalau ada pertanyaan lain lagi tentang materi ini, pertanyaannya bisa disimpan, atau masih bingung membuatnya bisa disimpan dulu pertanyaannya, nanti saat belajar lagi langsung tanyakan ke Miss Nita. Jangan lupa di save file. Langkahnya file, save, kemudian tulisnya jenis transportasi seperti ini ya anak-anak. Nah, kemudian kita klik save. Nah, nanti minggu depan kita akan lanjutkan. Kamu jangan lupa menyimpannya dengan file name-nya apa. Nah, ini title bar-nya sudah berubah ya jadi jenis transportasi. Jadi kamu bikin slide 1, 2, dan 3 sesuai dengan yang ada di buku. Gambarnya boleh bebas. Boleh kamu ambil dari Google juga boleh gambarnya. Kamu cari gambar, image, setelah itu klik kanan, simpan gambar sebagai. Nah, kamu pilih foldernya, kamu save. Kemudian nanti kalau kamu klik kanan picture or texture fill, kalau kamu sudah pilih gambar dari Google, kamu langsung dapat gunakan seperti ini. Ini bisa diatur ya anak-anak. Nih. Setelah itu close. Oke, anak-anak sudah jelas sampai di sini? Ya, apabila ada pertanyaan disimpan dulu pertanyaannya, nanti ditanyakan ketika pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk berdoa. Sampai di sini materi pembelajaran TIK kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.